Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam kanal Hikmatologi, mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu karena kita anak bangsa Indonesia tercinta, maka menjunjung peradaban Nusantara dan Pancasila niscaya. Pemirsa, kami menjanjikan bahwa hikmatokratis atau hikmatokrasi berseri. Pemikiran yang sederhana dari kami namun luar biasa dari para pejuang Indonesia tercinta ini. Kami sekedar meneruskan pemikiran-pemikiran yang syarat makna dari yang mulia Kiai Haji Samanhudi, kemudian ditindaklanjuti oleh Insinyur Soekarno. Tumbuh kembang dilanjutkan oleh The Smiling General Soeharto. Kemudian secara akademik dan ilmiah populer kami rentang kembali dalam serial Hikmatologi. Pemirsa, sebelum kita masuk ke arena politik yang sesungguhnya atau pembelajaran ilmu politik yang sesungguhnya, mari kita lihat betapa politik dalam ejaan Inggris atau politik dalam ejaan Indonesia yang dimaksudkan adalah ilmu politik, ilmu tentang kearifan, menggunakan kekuasaan dan kewenangan. Hikmatokratis, sebuah nama yang sangat baru kita dengar di telinga. Sekali lagi kami ambil dari sila keempat Pancasila dan pembelajaran lewat para filsuf yang agung dari Plato, Aristoteles, bahkan sebelum itu Thales, hingga filosof-filosof kenamaan di Indonesia. Salah satunya adalah sastra Prateja. Kemudian kami juga pernah bersahabat dengan J.B. Mangun Wijaya yang lebih dikenal dengan Romo Mangun. Di samping juga ada kerabat dari Frans Magnisuseno, yakni adalah Profesor Dr. Nico Schulte Noldorf, sahabat kami yang ada di salah satu universitas Belanda, tepatnya Utrecht. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang kami dapatkan dari sahabat-sahabat yang hebat, baik melalui penanya yang melesat lebih jauh dari usianya, atau yang memang sahabat pernah kami berdialog dengan beliau-beliau yang mulia, termasuk sang legendaris Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sejenak kita
merenungkan bahwa filsuf-filsuf dan pemikir-pemikir besar atau negarawan itu senantiasa belajar dari kearifan sejarah. Karena itu, umat Islam, mukminin dan mukminat diminta untuk mengulang 7 ayat yang disebut 7 yang berulang. Nah, salah satunya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah induk dari keilmuan sejarah anak manusia. Karena contoh baik dan contoh buruk tidak mungkin kita peroleh tanpa membaca sejarah. Karena itu mari sejenak kita mengunjungi salah satu karya legendaris 7 keajaiban dunia, yakni adalah Raja Wisnu atau Sailendra. Ada Kamadhatu, ada Rupadhatu, ada Arupadhatu. Di sini sebenarnya bangsa kita, atau lebih tepatnya embrio bangsa Indonesia, dari Sailendra sudah sangat menghargai profesi. Dibedakan antara satu dengan yang lainnya, tetapi tidak dimaksudkan menistakan. Pengelompokan itu adalah pengelompokan yang didasarkan profesi utama anak manusia. Ada 3 kalau kita melacak dari penggolongan ini, yaitu Kamadhatu itu adalah orang pada umumnya yang lebih bergelut dengan syahwat dunia. Kemudian Rupadhatu adalah orang-orang cerdik cendekia yang sudah mulai pembelajaran secara bijaksana, namun masih terikat dengan dunia. Namun ketika memasuki Arupadhatu, maka golongan ini adalah golongan cerdik cendekia atau brahmana. Dari sini sebenarnya nenek moyang kita telah merintis upaya-upaya yang disebut dengan profesional. Jadi masing-masing orang digambarkan sesuai dengan profesinya. Dan kami mencoba mengkait kelindankan dengan tanggal 16 Oktober 1905 atau 1905, di mana Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi di Solo, yang nanti pada gilirannya akan berganti nama setelah Musyawarah Besar Nasional pertama menjadi Syarikat Islam kepemimpinan jatuh pada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jika kita mau jujur, maka cikal bakal kepartean di Indonesia adalah profesional, bukan berbasis massa. Karena itulah kami berupaya dari kampung Celaket Hadiningrat yang sederhana ini. Kami menghargai yang memberi nama kampung ini, yang sekarang ada di wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Ananda Angki Pratama Putra Hadi Sarjana Sosial. Kenapa kami terima itu? Karena dulunya Celaket yang serba merah dominan dan hijaunya itu hanya mondo-mondo, hanya sedikit-sedikit, tipis-tipis. Kemudian di era 90-an sudah menjadi benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kami terima nama Celaket Hadiningrat itu. Dari Celaket Hadiningrat kami menyuarakan tentang diperlukannya
partai politik yang berbasis profesi. Dan kami kemas dalam syair yang ke-4343. Jadi di tahun 2018 tepatnya, pada tanggal 6 Agustus. Apa yang ingin kami sampaikan? Pernah kami sampaikan pada khutbah Jumat di tahun baru Hijriah, ya, pada tahun Masehinya 2012 di Masjid Raden Patah, yakni adalah perlunya dunia ini menata ulang. Karena apa? Sistem partai politik adalah satu-satunya organisasi modern yang tidak profesional. Sekali lagi, mohon maaf, ya, tidak perlu tersinggung para partisipan partai politik. Partai politik di dunia adalah satu-satunya organisasi modern yang tidak atau belum profesional. Alasannya sederhana. Karena semua partai politik memperebutkan dukungan massa, bukan didasarkan pada profesi. Semua harus profesional, namun satu-satunya yang kuno, kolot, tidak kekinian, adalah organisasi yang disebut dengan partai politik. Bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu. Karena itu, hikmatokratis atau hikmatokrasi menawarkan partai politik berbasis profesi. Supaya apa? Supaya sistem pemilihan umum minimalis risiko, baik berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial, dan yang lainnya, termasuk lingkungan, infrastruktur, dan yang lainnya. Karena dengan berbasis massa, maka saling berebut masing-masing pimpinan partai politik. Namun dengan berbasis profesi, masing-masing peserta pemilihan umum di tingkat manapun akan memupuk, menumbuh kembangkan profesi yang profesional di tingkat keanggotaannya. Karena itu marilah kita renungkan pemikiran sederhana yang kami dasarkan pada dasar Pancasila dan ideologi bangsa Pancasila, yakni adalah 7 golongan kekaryaan. Golongan kekaryaan karyawan, buruh dalam ragam pekerjaan. Golongan kekaryaan petani, peternak, nelayan dalam keragaman. Golongan kekaryaan pengusaha, pedagang dalam ragam tingkatan. Golongan kekaryaan kependidikan, ragam jenjang dan keahlian. Golongan kekaryaan rohaniawan, segala agama dan kepercayaan. Golongan kekaryaan jasa dalam lintas segala keragaman. Golongan kekaryaan militer, polisi, pegawai dalam keterwakilan. Jika kita ingin menyebut bukan golongan karya, maka atau bukan golongan kekaryaan, maka kita bisa menyebutnya dengan partai politik karyawan buruh dalam ragam
pekerjaan. Partai politik petani, peternak, nelayan dalam keragaman. Partai pengusaha pedagang dalam ragam tingkatan. Partai kependidikan dalam ragam jenjang keahlian. Partai politik rohaniawan segala agama kepercayaan. Partai politik jasa dalam lintas segala keragaman golongan kekaryaan militer, polisi, pegawai dalam keterwakilan. Semoga pengantar hikmatokrasi ini menyulut semangat kita untuk membangun peradaban seluruh negeri di bumi ini dengan partai politik berdasar profesi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.